Silakan masuk Pak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak duduk di sini. Iya. Kasih. Ini berdua Pak. Iya. Iya, bagaimana kabarnya ini Pak Rudi? Alhamdulillah sehat. Bu. Alhamdulillah ya, sehat. Pak Yusdar, Alhamdulillah sehat Pak ya? sehat. Kondisi di luar Hujan deras. Hujan lah, Deras, dingin ya. sekali di luar. Iya. Baik Pak, apa yang akan kita bahas pada sore hari ini? Yang jadi pembahasan kita hari ini adalah rencana saya itu. Iya. Saya kan berencana membuat sekolahnya ini menjadi sekolah yang bermutu. Iya. Namun saya terkendala dengan kondisi siswa yang kemampuan bahasa Inggris mereka masih sangat sedikit. Tidak banyak siswa yang betul-betul bisa bahasa Inggris dengan lancar. Yang jadi masalahnya sih. Oke. Jadi apa kira-kira hasil yang Bapak Pak Rudi harapkan dari percakapan kita nanti? Ya, dari percakapan ini Bu, saya berharap bahwa saya bisa menemukan cara yang terbaik agar target saya, karena yang membuat sekolah ini menjadi sekolah yang membuat itu bisa tercapai. Ya, otomatis siswa juga bisa berbahasa Inggris, kebanyakan bisa berbahasa Inggris, jadi target bisa tercapai dengan kemampuan siswa berbahasa Inggris. Jadi Pak Rudi ingin agar sekolahnya nanti ya siswa-siswanya itu mampu berbahasa Inggris dengan baik, begitu Pak ya? Iya. Oke. Kalau begitu untuk kondisi saat ini di sekolahnya Pak Rudi itu kemampuan berbahasa Inggris siswanya itu bagaimana Pak? Oh iya. Kalau kemampuan berbahasa Inggris anak-anak saat ini, kalau saya memperhatikan Bu ya, kalau misalnya dari beberapa tingkatan yang kelas 7, 8, 9, persentase kemampuannya berbeda-beda. Ya, alhamdulillah saya lihat anak kelas 7 saat ini lumayan bagus, bisa dibilang 30% itu sudah bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Ya, cuma di kelas 8 ini agak kurang, lebih rendah dari kelas 7. Ya, kemudian yang kelas 9 juga cukup bagus, ya cukup bagus persentase penguasaannya. Nah, jadi saya harap sih semuanya presentasinya nanti ini yang 30, 20 dan 40 itu bisa naik menjadi 50% minimal lah. 50% per level itu bisa berbahasa Inggris dengan lancar supaya rencananya ini bisa dijalankan dengan baik. Berarti Pak Rudi sekarang belajar bahasa Inggris Pak ya? Iya. Belajar kelas berapa Pak? Saya mengajar di kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan ada satu kelas khusus namanya kelas SKS. Ya, mereka itu program 2 tahun. 4 kelas Pak ya? Iya. Iya. Selama ini bagaimana proses pembelajaran yang Pak Rudi lakukan agar mereka bisa berbahasa Inggris dengan baik? Ya, kalau selama ini yang biasa lakukan itu Ibu, saya biasa kalau dalam kelas itu mengajar banyak menggunakan bahasa Inggris. Meskipun kadang anak-anak yang memang tidak paham bahasa Inggris itu kadang bertanya maksudnya apa. Kalau yang lain sih bisa paham, yang sudah bicara bahasa Inggris bisa mengerti begitu saya berbahasa Inggris menyampaikan kepada mereka paham. Tapi beberapa di antara mereka yang betul-betul tidak punya basic ya, karena memang mereka ada beberapa yang tidak punya basic bahasa Inggris. Nah, ketika saya berbahasa Inggris pada mereka itu mereka bertanya maksudnya apa tadi Pak? Jadi ya seperti itu. Jadi itu cara yang Pak Rudi lakukan ya. Iya. Nah, dari cara Pak Rudi tadi itu kira-kira hasilnya seperti apa nih Pak? Dalam presentasinya? Kalau melihat cara seperti itu presentasinya mungkin sih tidak segitu signifikan peningkatannya ya, karena kan kalau kita berbahasa Inggris pada anak itu kan tentu ada hal-hal yang membuat mereka perlu belajar, perlu mereka pelajari supaya mereka tahu berbahasa Inggris, terutama daftar kosakata ya. Mereka butuh banyak kosakata. Nah, persoalannya anak-anak di sini kan ada beberapa anak-anak yang basicnya sama sekali tidak ada. Tapi yang lain-lainnya itu bisa dikembangkan karena memang mereka sudah punya dasar. Ya. Seperti itu. Berarti yang memang belum ada dasar Iya, yang di sini yang jadi masalah. di Prof ya. Iya. Nah, kira-kira nih Pak, apakah ada cara yang lain untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris para siswa ini? Iya, ada sih cara lain yang sudah dilakukan ya. Seperti apa itu Pak? Seperti misalnya kita membuat English area. Oh, ini Area jadi ada area tertentu di mana mereka harus berbahasa Inggris.
Ya istilahnya no English no service. Ya ketika kami ada di daerah itu Iya, bahasa Inggris. pokoknya dicuekin kalau nggak tahu bahasa Inggris, nggak ngomong. Nah itu Iya. jadi anu juga tantangan bagi mereka. Kemudian kita juga mengadakan English Day. Nah, kita mengadakan English Day. English Day itulah yang memaksa mereka berbahasa Inggris, meskipun sebenarnya agak berat bagi beberapa siswa ya kalau kita berbahasa Inggris pada mereka. Tapi itu setidaknya bisa memancing mereka, memaksa mereka untuk belajar bahasa Inggris. Ada yang lain mungkin Pak selain itu? Ada juga cara lain ya, seperti misalnya saat ini kita sudah mempersiapkan itu pembelajaran untuk guru, khusus untuk guru ya, di mana semua guru itu ya biarpun bukan guru bahasa Inggris akan dilatih berbahasa Inggris supaya mereka bisa lancar bahasa Inggris, biar pada waktunya nanti mereka bisa berbahasa Inggris dengan siswa meskipun mereka bukan guru bahasa Inggris. Nah, dari beberapa cara nih yang tadi Pak Rudi sudah sampaikan ya, selain dari yang biasa Pak Rudi lakukan, itu kira-kira untuk saat ini yang tepatnya untuk dilakukan itu yang mana Pak? Oh iya, saat ini sih kalau saya melihat langkah yang paling tepat untuk dilakukan itu menyiapkan guru-gurunya yang lain. Karena dengan guru-guru yang punya basic bahasa Inggris, sudah mampu bahasa Inggris, setidaknya bisa memancing siswa-siswa yang tidak punya basic. Setidaknya mereka akan terbiasa berhadapan dengan orang yang berbahasa Inggris. Ya, seperti itu. Nanti setelah berjalan, gurunya sudah bisa di-training berbahasa Inggris. Lalu kita untuk memastikan masakan areanya. Area ini wajib betul-betul wajib berbahasa Inggris. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira program apa yang cocoknya Pelatihannya itu saya sudah sebenarnya mempersiapkan itu, bahkan sudah sampaikan ke kepala sekolah itu training khusus untuk guru ya, training untuk guru dan manajemen training bahasa Inggris, dan saya juga sudah menyiapkan daftar kosakatanya, kosakata yang perlu yang betul-betul menjadi kosakata yang sehari-hari, dan daftar daily expression istilahnya, kalimat-kalimat yang terucapkan dalam sehari-hari gitu. Apa yang Pak Rudi harapkan dari pelaksanaan pelatihan? Saya harapkan dengan pelaksanaan pelatihan ini semua guru itu bisa lancar bahasa Inggris minimal dalam kata-kata sehari-hari, yang ucapan kalimat-kalimat sehari-hari, daily expression istilahnya. Kemudian mereka menerapkan bahasa itu kepada siswa, sehingga ketika mereka berhadapan dengan siswa berbahasa Inggris kepada siswa, siswa juga secara tidak langsung terpengaruh, termotivasi untuk berbahasa Inggris. Mereka melihat yang bukan guru bahasa Inggris, saya bisa bahasa Inggris, berarti kita juga bisa. Seperti itu, jadi motivasi bagi siswa. Ya, seperti itu. Berarti pelatihan kepada guru-guru Pak ya. Iya. Nah, kapan kira-kira Pak? Ya, segera setelah itu saya akan mau segera melaksanakan pelatihan yang mereka sudah laksanakan, dan ini saya akan langsung menyiapkan jadwal pelatihan para guru-guru. Otomatis saya tidak Sudah langsung harus action iya ya? tidak, tapi saya juga harus menyampaikan pada guru-guru juga bagaimana kita mulai kapan jalan. Nah, begitu mereka jalan secepatnya kita jalan. Tapi jelas begitu mereka begitu selesai pertemuan ini, saya akan mengarahkan mereka bagaimana siap mulai secepatnya ya. Ke depan siap mulai. Nah, begitu mereka siap jalan, kita jalan. Iya. Oke, baik Pak Rudi ya, karena saat kita dari percakapan tadi, apa yang Pak Rudi bisa simpulkan? Iya. Kalau dari percakapan Ibu ya, saya bisa memikirkan bahwa sebenarnya target untuk mendapatkan rencana saya itu untuk mendapatkan sekolah bilingual itu bisa dicapai dengan langkah-langkah yang sudah dibicarakan tadi, seperti misalnya terlebih dahulu menyiapkan gurunya, supaya dia terbiasa berbahasa Inggris, bahasa Inggris, kemudian membuat area, menentukan areanya dan waktunya, waktu berbahasa Inggrisnya. Nah, nanti setelah sudah lancar, sudah jalan semua dengan baik, siswa juga akan termotivasi untuk berbahasa Inggris bersama dengan gurunya. Dengan termotivasinya siswa untuk berbahasa Inggris bersama guru, itu akan menjadi hal yang akan memudahkan rencana ini berjalan. Ada yang bisa bantu Pak ya? Yang bisa membantu ini tentu otomatis guru-guru yang non English ya. Kemudian yang pastilah teman-teman, ada teman selain saya kan ada guru bahasa Inggris yang lain ya,
satu lagi. Kemudian ada juga beberapa teman itu yang lumayan lancar bahasa Inggris. Dia cukup lancar bahasa Inggris, betul bukan jurusan bahasa Inggris. Ini bisa jadi nanti tutor sebaya bagi teman-teman yang lain. Jadi kita bisa membagi kelas nantinya. Ini kelas saya, kelas ini, supaya kalau semakin kecil kelas kan semakin lancar ya, semakin mudah, karena mudah membagi tugas, mudah menyampaikan materi kelasnya. Ya? Iya. Kemudian tentu saja harus minta persetujuan kepala sekolah kan. Kepala sekolah menyetujui. Kalau meskipun kita sudah merencanakan, kalau kepala sekolah tidak menyetujui kan tidak jadi. Seperti itu, persetujuan kepala sekolah aja sih. Ya, jadi apa yang Pak Rudi, masalah Pak Rudi tadi itu sudah terselesaikan Pak ya. Semoga kegiatannya bisa terlaksana ya. Mudah-mudahan insya Allah. Pekan depan Pak. Insya Allah. Iya. Secepatnya. Iya. Jadi seperti itu Pak. Iya. Akhirnya pelaksanaan coaching sudah selesai. Kira-kira menurut Ibu apa yang sudah berjalan dengan baik dalam proses coaching tadi? Ya, dalam proses coaching tadi ini yang menurut saya sudah berjalan baik adalah kompetensi presensinya yang menghadirkan secara utuh, kemudian saya bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Rudi, serta saya menggali kemampuan diri Pak Rudi itu melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Ya, saya pikir seperti itu. Menurut Ibu apa yang masih perlu diperbaiki? Kalau menurut saya yang masih perlu saya improve atau tingkatkan di sini adalah bagaimana melatih diri saya dalam menggali kompetensi diri melalui pertanyaan-pertanyaan yang dalam lagi atau juga membuat lagi. Kalau saya amati tadi, saya terkesima dengan apa deh? Luar biasa connect antara coaching dan coaching. Kira-kira bagaimana Ibu bisa menghadirkan sepenuhnya atau presensi itu? Iya, kalau untuk menghadirkan presence atau kehadiran penuh itu tentunya di mana badan, hati dan diri kita itu harus selaras dengan percakapan yang diberikan oleh coach, dan juga adanya bersikap terbuka ya. Sikap terbuka yang dibangun, kemudian kita bersikap sabar ya, itu juga menjadi sebuah hal yang utama, serta kita berusaha untuk lebih banyak tahu ya, menggali apa sih sebenarnya, mencari tahu gitu kan terkait dengan permasalahan yang dialami oleh coach saya. Mungkin seperti itu. Tadi Ibu mengatakan masih ada yang perlu diperbaiki. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki itu? Ya, untuk memperbaiki terkait dengan pertanyaan yang berbobot itu ya tentunya dengan kita lebih banyak belajar ya, berlatih terkait dengan coaching bagaimana, karena pertanyaan itu kan adanya dari ketika kita mendengarkan dari masalah si coach tadi ya, dan pertanyaan itu bisa hadir ketika misalnya kita lebih banyak berlatih. Luar biasa. Iya, terima kasih. Semoga sukses Pak Rudi dengan Ibu Herianti. Iya, insya Allah. Terima kasih banyak Pak. Amin. Terima kasih banyak Bu atas sama-sama. sehatnya informasi ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi langkah awal bagi saya untuk mencapai target yang saya inginkan selama ini. Karena selama ini kadang saya merasa agak blanknya menjalankan program ini, bagaimana cara memulai program ini. Sebenarnya bisa juga saya temukan dengan diskusi seperti ini ya Bu ya. Iya. Ya, silakan Pak. Iya, terima kasih Bu ya. Kayaknya saya harus pulang dulu karena ada juga yang menunggu di bawah ini. Terima Bu ya. Assalamualaikum. Makasih banyak Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Pak. Iya, makasih Bu. Ya, silakan masuk.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan dulu Ibu. Iya, minta maaf ini mengganggu waktu Oh Pak. tidak, biasa aja Bu. Iya. Iya. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah Pak. Sehat? Sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Wah, Walaupun di luar hujan. dingin ya. Iya. Iya, oke. Siap dingin memang ya. Ya. Ibu, apa yang menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini? Iya Pak, sengaja saya ingin bertemu Bapak pada sore hari ini karena saya ingin menyampaikan masalah yang sedang menghadapi, yaitu ada beberapa siswa saya Pak yang masih kurang memahami perkalian Pak. Oke, jadi saya mau menemukan cara atau metode yang bisa diterapkan dengan murid saya. Ya. Jadi apa yang ingin kita capai dari percakapan ini? Yang ingin saya capai dalam percakapan nantinya itu saya bisa menemukan cara atau metode yang bisa saya terapkan di dalam pembelajaran agar peserta didik saya itu bisa memahami ya perkalian. Oh begitu ya, Ibu ingin Iya menemukan Pak, cara apalagi sekarang kan mereka sudah kelas 6 Pak. kelas 9 matematika ini sekolah juga ya. Matematika itu kan merupakan dasar ya Pak untuk materi selanjutnya gitu. Iya. Lalu bagaimana keadaan kelas Ibu saat ini? Saat ini itu di dalam kelas saya sekitar 70% Pak sudah paham ya terkait dengan perkalian, namun masih ada 30% yang belum memahami perkalian. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan ya, yang selama ini saya coba terapkan itu diterapkan supaya bisa tercapai 100%. Jadi bagaimana tindakan yang Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi yang 30% itu? Ya, selama ini sih Pak, yang pertama adalah ini kan baru semester awal Pak ya, jadi saya buat kesepakatan kelas dulu dengan mereka bahwasanya ketika misalnya sudah membaca doa itu mereka secara bersama itu menghafalkan perkalian Pak, kan? Menghafalkan perkalian setiap harinya ya, itu menjadi kebiasaan. Kemudian sebelum masuk kelas itu mereka tidak akan masuk kelas Pak ketika mereka tidak tahu perkalian dari 1 sampai 10 gitu kan. Terus setelah itu saya juga berikan lebih banyak ya soal-soal, dan di dalam proses pembelajaran karena kan ini ada yang sudah paham, ada yang tidak, secara otomatis terjadi perbedaan kan Pak, dan itu saya harus sesuaikan sesuai dengan kebutuhannya mereka, tingkat kemampuannya mereka Pak. Oh gitu ya. Lalu bagaimana hasil yang dicapai dari ya, kalau menurut saya sih Pak masih perlu peningkatan ya, karena yang saya lihat itu baru sekitar 70% Pak dari saya masih ingin lebih lagi gitu kan, karena mereka bukan lagi kelas rendah, tapi mereka sebentar lagi tinggal beberapa bulan itu sudah harus pindah ke SMP kan, taman gitu. Nah, ketika misalnya modal dasar tidak ada, itu bagaimana jadinya nanti kan di dalam belajar proses belajar di SMP itu akan sangat sulit. Maka dari itu saya harus genjot anak ini ya, untuk mereka bisa memahami itu perkalian, minimal paham lah gitu, karena ini merupakan modal dasar untuk materi selanjutnya gitu. Bagaimana ya? Ibu mungkin punya metode lain ya selain dari yang selama ini Ibu lakukan? Kalau menurut saya sih mungkin bisa ini Pak ya, matematika ya. Iya, jari matematika. Itu juga konsep yang bagus ya. Iya Bu, ya betul sekali. Kebetulan saya pernah ikut pelatihan jari matematika Pak ya, jadi saya tadi teringat untuk Bapak bilang ada cara lain nggak? Kayaknya bisa jari matematika ya. Iya.
Iya, jadi kalau jari matika kan mereka hanya menggunakan jari Iya. ya alat peraganya. Jadi saya pikir bisa itu Pak ya. Iya, jari matika. Ibu punya metode lain mungkin? Selain jari matika apa lagi ya? Atau sempoa Pak. Oh iya, itu juga bisa ya, metode dari Cina itu ya? Iya. Oh iya, Tapi bisa kalau juga. sempoa kan pakai alat, Alat, Pak ya. ya. Mm-mm. Kira-kira ibu bisa mempraktekkan Kalau mempraktekkan yang mana Pak? Yang Yang sempoa jari- atau jari matikanya? yang sempoa? Ya, kalau sempoanya itu saya paham sih Pak ininya, cuman saya juga masih harus belajar Pak yang mengimprove karena sudah agak lama sih Pak saya menggunakan dan saya butuh alat dulu kan, alat peraganya. Iya. Oh iya. Apakah ibu punya gagasan lain selain dari itu? Selain dari jari matika, kemudian sempoa, ada apa lagi ya yang bisa diterapkan? Sempoa kayaknya sudah tepat sekali Bu, ya. Kalau menurut saya sih lebih ke sempoanya Pak, karena sempoa kan merupakan hal yang baru Iya. untuk siswa saya di kelas gitu. Mereka belum pernah belajar sempoa dan sempoa itu mereka baru dengar gitu kan. Jadi kalau di antara jari matika dan sempoa saya pikir sempoa bisa deh Pak. Kira-kira ibu bisa mewujudkan itu ya, mengajarkan sempoa di siswa? Kalau menurut saya sih bisa sih Pak. Kalau misalnya saya peradakan dulu sempoanya kan, saya komunikasi dengan kepala sekolah, bisa tidak diperadakan alat peraga gitu kan untuk semua siswa gitu, misalnya bisa. Kemudian ya saya coba atur jadwal bimbingannya dan kesepakatan dengan siswa saya kan kapan mereka bisa luang untuk dibimbing, ya insya Allah saya siap lowong untuk bimbing. Bagaimana ibu bisa memastikan bahwa rencana penggunaan sempoa itu bisa berjalan dengan baik? Ya, saya bisa memastikan itu bisa berjalan dengan baik karena saya melihat metode sempoa kan ini merupakan sesuatu yang baru di anak-anak Pak ya, dan itu menarik bagi mereka karena dengan metode sempoa merupakan metode yang mereka belajar misalnya menyenangkan, belajar dengan menyenangkan gitu. Ya, ini bisa dilaksanakan Bu ya, Iya, bisa bisa. dilaksanakan Insya betul. Allah. Jadi setelah diskusi ini, kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Setelah diskusi ini, yang pertama saya lakukan itu adalah tentunya saya komunikasi dulu dengan kepala sekolah ya, apakah mereka kepala sekolah bisa membantu saya dalam memperadakan alat peraganya. Lalu kemudian itu saya mencari review kembali ilmu semua yang saya miliki kan. Setelah itu baru saya kemudian komunikasikan dengan peserta didik saya kapan misalnya mereka untuk dibimbing gitu kan. Tentunya di luar dari jam biasanya ya Pak. Biasanya kan kalau mereka sampai jam 12 setelah itu istirahat, mungkin saya bisa bimbing mereka. Di sempoa ya. Iya. Jadi ibu kapan bisa memulai mengambil aksi dari rencana ini? Saya kan harus komunikasikan dulu dengan kepala sekolah ya, terkait dengan pelajarannya. Nah, dalam menjalankan rencana ini, kira-kira siapa yang bisa membantu ibu melaksanakan? Karena saya mungkin bisa Pak, karena Ada guru sama matematika mengajar lain? kelas 6 gitu Oh, kan. iya. Dan muridnya dia juga punya murid yang punya masalah sama dengan saya. Iya. Dia bisa membantu, dan kepala sekolah juga tentunya kan yang tadi saya katakan dukungan alat peraganya Pak. Oh iya, betul sekali ya. Jadi sempoa ibu kan segera laksanakan ya, buat teman-teman dan saya untuk kepala sekolah ya. Nah, dari percakapan kita kali ini ya, apa bisa ibu simpulkan? Yang saya dapat simpulkan bahwa ada metode yang saya bisa terapkan saya dalam meningkatkan kemampuan perkalian siswa saya, yaitu dengan menggunakan metode sempoa untuk saat ini. Jadi saya lakukan
sekolah terkait dengan olahraganya, baru kemudian kesepakatan dengan siswa saya. Mudah-mudahan ini rencana Ibu ini luar biasa rencananya, matangnya mantap aja. Ada mereka sudah tahu Jerman 3 otomatis Ibu aja tahu Jerman 3. Poin ini yang mungkin yang akan menjadi langkah terakhir ya untuk mencapai target yang ingin dicapai ya, yang di mana itu bisa betul mati. Kalian terus mati ya Bu ya? Mati ya. Nah, supaya targetnya Ibu agar semua siswa bisa perkalian itu bisa berjalan dengan baik. Ya, saya harap rencana Ibu ini bisa berjalan dengan lancar dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari proses coaching tadi antara Pak Rudi sebagai coach dan Ibu Riri sebagai coachee, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Saya rasa proses coaching tadi semua yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh Bu Herianti itu sudah bisa ditemukan nyambung dengan kondisinya ya, bisa setelah dicocokkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kondisi Bu Herianti. Kemudian saya melihat juga pertanyaannya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari coaching ini, sehingga tuntutannya itu bisa mengarah pada akhir dari coaching ini, yaitu menemukan solusi dari persoalannya sendiri. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ya, kalau menurut saya yang masih perlu diperbaiki adalah kemampuan saya untuk menemukan pertanyaan yang lebih berbobot, pertanyaan yang lebih berbobot dan lebih bisa mengarahkan Bu Herianti tadi sebagai coachee agar lebih bisa menemukan solusi persoalannya dengan lebih baik, dan saya bisa menemukan juga bagaimana cara saya bisa memberikan ekspresi yang benar terhadap kondisi Bu Herianti. Jangan sampai misalnya saya menanyakan sesuatu yang harusnya menunjukkan keseriusan kepada saya, justru saya tidak menunjukkan keseriusan, itu kan jadi tidak mengena pada situasi ya. Itu diharapkan jadi kemampuan membaca situasi dan mengekspresikan diri sesuai dengan situasi itu yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, yang pertama saya coba dulu melihat situasi yang ingin disampaikan dari Ibu Herianti, kemudian saya coba memahami jadi inti pembahasannya. Kemudian di situ juga saya harus betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan, sehingga ketika saya bisa memperhatikan apa yang disampaikan, saya bisa menunjukkan bahwa pertanyaan apa lagi yang harus saya tanyakan sehubungan dengan setelah menerima jawabannya, supaya proses coaching ini tidak keluar dari arah yang diinginkan. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Oh ya, otomatis saya mesti perlu belajar lebih banyak lagi ya tentang bagaimana mengubah proses coaching, karena ini kan kita masih belajar ya, coachingnya masih baru. Dengan lebih sering mempraktekkan dan belajar hal-hal yang berhubungan dengan pertanyaan yang berbobot, menemukan pertanyaan berbobot sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh orang yang di coaching, itu akan lebih penting ya. Saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Terima kasih banyak Ibu atas. Iya, terima kasih banyak Pak. Sama Ibu, semoga sukses Bu ya. Iya, Ya. menerima saya. Terima kasih atas percayaannya Bu. Iya, kalau gitu kami izin pamit. Iya, boleh Bu. Terima kasih banyak, kemudian mau hujan. Oh iya. Kami pamit. Iya, Assalamualaikum.